Selamat pagi Besti, mana suara selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Imam Darto dan emang paling enak pagi-pagi ini kita ngerujak, ngerupi, ajak-ajak. Kurang seru, ngerujak, ngerupi, ajak-ajak. Oke, seperti biasa saya akan ngerujak dengan 3 orang wanita bermulut runcing ini. Saya akan memperkenalkan ketiga panelis saya ini satu persatu. Yang pertama, dia ini cocok sekali dengan sebutannya karena hari ini pakai merah-merah semua ya. Dinar Candy si cabe ulet. Selamat pagi, ada yang saya bisa bantu? Mau booking kamar nomor berapa? Resepsionis keles. Ini kan kayak resepsionis. Iya bener. Udah rapi. Bener. Oke. Yang kedua ini si pembuat keonaran, si musuh netizen. Siapa lagi kalau bukan TI isi mulut pedas? Hai. Siapa yang bilang saya musuh netizen? Saya sekarang sama. Apa tuh? Sama netizen. Sama-sama julid ya. Perwakilan netizen. Iya, oke. Yang berikutnya ini juga diam-diam menghanyutkan si manis-manis sepet, Besti Hanita. Hai Besti, selamat pagi Besti. Selamat pagi Besti, apa kabar? Kabar baik. Kayak acara infotainment kalau ada kayak. Oh gitu ya? iya. Kamu aku gosipin? Apa kita Pernah bahas? sering lihat. Selalu. Oke, baiklah. Kalau begitu sekarang kita akan melihat ini ada 5 artis terpanas hari ini. Ada siapa aja? Ini dia, Deras 5 artis terpanas. Dunia selebritis memang tidak ada habisnya memunculkan berbagai kabar menghebohkan. Berita terpanas dari para selebriti pun dirangkum dalam Deras, deretan artis terpanas hari ini. Di urutan kelima ada kabar bahagia dari Kaesang. Putra bungsu Presiden Joko Widodo ini dikabarkan bakal menikahi sang kekasih Erina Gudono pada akhir Desember 2022 ini. Hal ini pun dipertegas oleh sang kakak Gibran Rakabuming yang menyebutkan jika panitia pernikahan telah terbentuk. Sebuah sumber lainnya juga menyebutkan jika pernikahan keduanya akan berlangsung di kota Solo. Di urutan keempat berita dari Raffi Ahmad dan Andre Taulani. Kedua selebritis yang kerap dipanggil dengan sebutan Sultan ini kini tengah ditegur dan siap diproses secara hukum atas julukan Sultan yang tersemat pada keduanya. Hal ini dilayangkan oleh Firdaus Owiwobo yang mengaku sebagai perwakilan dari para Sultan di Indonesia. Apa misalnya Raffi Ahmad atau Andre Taulani gitu pakai nama Sultan, janganlah gitu loh. Tapi kalau kita tegur sekali 2 kali masih begitu juga, ya udah kita somasi kan gitu. Atas peringatan yang dilayangkan oleh pengacara Persatuan Dukun tersebut, baik Raffi Ahmad dan Andre Taulani pun belum memberikan tanggapannya. Usai aksi Ririn Dwi Ariyanti yang belak-belakan tentang pahit rumah tangganya bersama Aldi Bragi, kini semakin kencang isu hubungan antara Ririn dan Jonathan Frizzy. Pada sebuah acara, Ijong menyiratkan jika Ririn merupakan salah satu wanita yang tengah dekat dengan dirinya. Sementara itu, Ririn yang sempat menjalani sebuah wawancara tersipu dengan pertanyaan yang dilontarkan Alvin Adam terkait isu kedekatannya dengan Ijong. Deras nomor 2. Di nomor 2 masih diduduki oleh berita dari Aldebaran dan Andin yang kembali bersatu setelah sekian lama terpisah. Kembalinya pasangan suami istri yang menjadi ikon dari sebuah sinetron ini sukses membuat para fans mereka menggila bahkan melakukan syukuran. Deras nomor 1. Pada posisi puncak Deras kali ini masih diisi dengan kabar dari aksi Baim Wong yang menimbulkan pro kontra. Hal itu terpicu lantaran banyak netizen yang menganggap bahwa suami dari Paula Verhoeven ini selalu membuat konten saat ada musibah yang menimpa orang lain. Sehingga hal itu disebut-sebut menjadi hal yang dimanfaatkan oleh Baim. Nah Besti, itulah 5 berita artis yang masuk ke dalam Deras, deretan artis terpanas hari ini. Wow, itu dia tadi Deras deretan artis terpanas dan Kurang panas apa coba, ya kan beritanya. Ya, tapi ternyata ya, si neti-neti ini pemirsa kita tuh masih seneng sama alama Ririn ya. Ini pasangan. Kok Ririn sih? Ya ada Ririn tadi, Ririn sama Andin. Ririn sama Andin, Ririn sama Ijo. Jadi ini pasangan-pasangan di dunia persinetronan ini mulai meresahkan ya. Kenapa? Iya. Coba Al dulu deh, Al dulu. Kebaperan. Al sama Andin gimana Al sama Andin. menurut Ye?
kenapa orang-orang tuh menginginkan mereka kayak menjadi pasangan yang sebenarnya. Emang gak bosan gitu ya? Maksudnya? Iya, padahal kan Lagian nggak bisa. sebenarnya gini, enggak Neti nih, hei, aku sadarin kalian ya, bahwa mereka itu menjadi suami istri hanya di sinetron. Tapi aku pengen nanya deh sama netizen dan juga sama kalian-kalian yang ada di sini. Ini kan ya kalau kita syuting aja misalnya kayak seminggu, sebulan, kalau misalnya nih chemistry dapet, si cowok atau ceweknya terlalu bermanja-manja gitu ya. Ada nggak sih kebaperan? Ada lah, tidak ada, pasti ada. Ada. Aku pernah syuting sebulan kayak sama Cinlok. Enggak cinlok, cuma Sama kayak Dustin kan? enggak ada acara Kan yang penting kasih sayang. Iya, kenapa Kalau saya emang sama tercurah, Dustin? iya. Iya, Dustin baik. Iya makanya. Gini ya, kita ngomongin Aldebaran gitu sama Andin. Itu kayaknya nggak mungkin lah ya, karena kan yang satu udah punya pasangan ya kan. Tidak ada yang tidak mungkin, Besti. Gimana sih? Apalagi katanya kalau yang hubungan perempuan sama laki-laki itu nggak ada yang sahabatan. Kalau Gitu mereka ya, dekat tuh nggak ember, ada ember. ceritanya begitu. Bener nggak? Bener. Darto, bener nggak? Saya tidak percaya itu. Jangan sahabatan sama orang-orang ya, apalagi sama gue ya. Mama Is. Jangan nenek-nenek. Mama Is jangan Ya salah. kalau lagi kepepet ya nggak apa-apa. Kak, Darto satu ruangan sama aku. Terus? Baper nggak? Baper nggak? Darderdor. Sudah mulai terjadi. Sudah mulai. Dina, Padahal Dina, baru Dina. beberapa jam. Menurut Anda ini Raffi Andre bagaimana siap dipidanakan? Iya, aku mah nggak setuju itu, kenapa dipidana-pidanakan segala. Kan sultan ya boleh. Jangan salah, pinggir kita ada Sultan Cirende. Ini Is Dahlia. Sultan Lebak Bulus. Rumahnya gede bener pinggir Is, jalan. ya. Lagian sih. Rumah pinggir jalan ya iya, kalau tengah jalan ketabrak. Iya, Aduh, makanya. bener, Enggak kan kalau rumah aku pinggir jalan tapi masuk set masuk gitu ke dalam. Enggak, bukan kata gue mah gitu. Dia mau mempidanakan Raffi sama Andre. Itu berjuta-juta orang loh. Yang apa? Yang nyebut dia sultan. Yang nyebut dia sultan. Iya kan bukan Iya. dia yang nyebut diri sendiri. Iya. kan? Raffi atau ih bapak deh nonton berita deh Pak. Iya. Berjuta-juta orang nih aku juga Ya aku juga bingung kayak begitu. Iya, Sultan Andre, Enggak, aku Sultan bilang kayak Raffi. Sultan Georgi, kenapa enggak di itu kan dia Beda, namanya udah beda. jelas Itu emang namanya dari Sultan. lahir sudah diberi nama Sultan. Jadi itu nggak bisa dipidanakan. Enggak. Oke, baik. Atau Aku kecuali mungkin orang sultannya itu di protes kan enggak sih yang kerajaan yang sebenarnya ya. Iya enggak, kayak buat fun aja gitu ya. kan? Bagaimana kalau itu tidak usah masuk deras karena itu tidak hot? Baim Wong gimana Baim? Baim Wong yang selalu menuai lagi kontroversi lagi dari kontennya. Baim lagi. Gimana? Apalagi sih Dari Mes? episode pertama juga aku udah konsisten. Ini harus dibahas secara lengkap. Apa Iya, sih? Apalagi dikupas sih? secara tuntas. Yang Mandosa, yang Bisa Mandosa. dan itu kasusnya loh. Baim Wong dan Yang juga apa namanya Gadis Kutu. segmen-segmennya di dalam YouTube itu yang tadi selalu dia bahas diangkat ke permukaan dan Ada konten sehingga apa sih? menimbulkan AdSense yang banyak Ulala alias baby. cuan. Itu wajar dong. Namanya orang punya vlog ya menurut gue ya. Ya. Vlognya kan daily vlog. Pasti dia akan mengangkat hal-hal yang up to date yang sedang dibicarakan pada saat ini. Boleh banget. Kita Ya lihat kan? ini ada Boleh beritanya. banget, tapi ada tapinya, kita lihat dulu ya. Oke. Nih coba like Mare. Baim Wong kembali dihujat netizen. Waduh. Kok bisa-bisanya? Nah, Oh ini dia, seperti yang kita tahu kontennya Baim Wong yang baru-baru ini menyambangi gadis berkutu membuat YouTube dan sosial media miliknya dibanjiri komentar netizen. Waduh. Apa Aji Jun sih? Meski memberikan sejumlah hadiah pada gadis viral tersebut, menurut cuitan para netizen, Baim juga dinilai hanya mencari keuntungan pribadi dari video yang diunggah. Waduh. Nah ini dia, jadi walaupun dia ngasih duit tetap ada cuannya, ujung-ujungnya ada cuannya. Menurut Mesti gimana? Nah, Kamu kan ini kalau dilihat Baim dari ini ya dari VT tersebut, di situ ada foto Baim Wong rambutnya botak. Apakah itu Baim Wong sedang ada kutunya? Mana? Yang tadi. Mandose, nggak ada. Coba tolong diputar Nggak tadi ada, ada nggak Baim ada, Wong nggak ada. rambutnya botak, mungkin dia ada kutu Iya, gitu iya, loh. iya, Jadi akhirnya dia kasihan sama si gadis berkutu itu. Tapi Begitu bener nggak maksudnya. dia ambil untung dari kontennya itu menurut Ya, itu Mesti? dia kan menurut aku tadi adalah bikin konten tuh boleh. Iya kan? Karena memang di situ cari uangnya. Tapi ya dilihat-lihat loh Pak gitu loh. Kenapa? Sekarang gini, ngangkat gadis berkutu, dia sekarang masih kecil. Bakalan gede nggak sih? Apa dia akan jadi gantungan kunci aja, kecil terus? Iya, Tapi jadi lu mesti gede. cari tahu juga. Ada berapa video kemarin? Ada 5. 5 video. Tapi kan Ih, Baim Wong juga Gak itu bercanda loh. 5 video, tapi dia juga ngasih ke si cewek Oke. berkutu itu. Ya, Kita lihat, tapi kita nggak lihat. gitu sih. Masalahnya Ini, bukan ini. karena uangnya. Coba Coba, nih coba. kita cek ya, bener nggak?
5 nih dari namanya Tamara. Tamara, Mama dan Ibu itu berapa 1 juta. Coba berapa? 300.000, 400.000, lumayan dihitung-hitung sih sejuta Iya, ini. 798, 3 hari yang lalu saya kuliah. Tapi Mes, kan dia juga nggak tahu pada saat dia datang, dia ngasih sesuatu ke si anak itu. Kan dia juga nggak tahu, nggak bisa memprediksi itu viewersnya si YouTube ada berapa, bener nggak? Bener. Jadi bukan salahnya Baim kalau menurut gue sih. Kalau nggak tahu tuh di satu aja ya, satu apa namanya konten. Ini kan sampai dibikin 5 konten, tandanya kan memang ada ketertarikan orang-orang di situ mah, gitu loh. Enggak. Dinar gimana menurut Dinar Candace? Kalau menurut aku Kenapa sampai 5? aja. Biar ya, sabar. Misalkan menurut gue sih. Baim teh kucuk-kucuk mau dibikin ini nih apa mau silaturahmi sambil bikin konten. Ya. Tapi sambil ngasih juga. Dia ada ngasih emas loh. Emas? Iya. Terus? Emas mahal tahu di kampung aku emas 600.000 segram. Emasnya berapa gram yang dikasih sayang? Berapa gram yang dikasih emasnya? Gue kan bukan tim YouTube-nya Desa ya. Makanya sebenarnya kalau misalnya emang mau diangkat di konten ini ya satu aja kontennya ini sampai 5, tadinya kan adsense-nya tinggi. Has lagi Mes, gini. Has tapi siapa has? Has siapa? Beda orang. Has siapa? Nih, scroll. Gini lah. Kan Desa itu rumkiahnya di Solo. Rumahnya di Solo ya kan. Kalau bikin satu konten panjang ya Wak, kayak film lu 2 jam setengah. Bener. Siapa yang mau nonton. Iya. Jadi akhirnya dibagi-bagi gitu. Jadi akhirnya dibagi-bagi. Kita udah jauh sekalian kan ke Solo ya, Nek. Ini mohon maaf nih Besti nih yang ada di rumah ini sebenarnya kayak pengen nolong atau memang mau cari cuan gede gitu loh. Kalau menurut aku ya sebagai yang lihat karena emang sebelumnya nih ini beneran loh, aku ada buktinya ya. Apa itu? Baim itu udah diingetin sama netizen. Waduh. Jadi sebelum dia menemui si Tamara itu sebagai gadis berkutu, dia tuh bilang, Mas Baim bantuin ya dia tolongin, tapi please jangan dikontenin. Masalahnya apa? Ini kan kalau misalnya kita sosial media ya, itu tuh kayak recordnya sampai dia tua kapan aja, bener nggak sih? Benar. Ya kan? Benar, itunya sih benar. Tapi kan juga who knows ya, ternyata netizen di luar sana itu pengen tahu cerita banyak hal tentang si gadis ini ya kan? Tapi aku nggak buat ini boleh dibaca. Oke, apa? Kalau udah ketemu anak ini nggak usah di-up ya Mas Baim, kasihan kalau jadi terkenal karena kutu yang nge-like 3.000 tuh komentarnya. Dan dibantuin juga sama yang lain juga, bener setuju dibantu aja tapi nggak usah diliput ya. Haha cuan katanya. Fenty bilang setuju nggak usah di-up. Terima kasih juga ibu gurunya udah bantu. Tapi yang kayak gitu sebaiknya dalam ruangan yang kosong ya. Jangan di luar apa emang sekolahnya udah sepi gitu. Tapi bener loh gara-gara kutu ntar malah anaknya jadi dijauhin. Tapi enggak, takutnya jadi kata-katain orang. Belum tentu loh. Belum tentu yang dulu gue waktu kecil aduh oh my god sumpah gue jadi gatel. Iya, aku dulu waktu kecil kutu biasa. Bukannya dari kecil udah kumisan? Tapi itu udah permanen. Ibu Dinar sama Ibu Iis ini mohon maaf nih ya, kalian berkutu lagi kecil. Adakah yang tahu? Ini di-up di sosial media loh, yang diketik aja Tamara itu akan keluar. Nih sekarang gue ngomong, gak ada bukti jutaan orang. Gak ada bukti say. Kalau dia dari kecil kebayang nggak sampai dia gede? Nggak bisa. Kutu is kutu itu aib menurut aku. Kutu itu hal yang wajar loh. Gimana maksudnya? Gimana bisa wajar? Gimana? Wajarnya gimana? Beneran. Bukan, anak tuh kadang-kadang ketularan dari sekolahan. Tapi itu kutu 1-2 biji. Ini kan boleh dilihat deh videonya. Merinding disco, say. Tapi itu yang di-up itu emang udah naik duluan di konten orang. Apa maksudnya kutunya? Tapi yang disisir. Enggak, yang kutu banyak itu udah di-up dulu di konten orang. Baru ke Baim. Dan lagian juga Mes, kalau katanya menurut pemberitaan ya, Baim itu sudah meminta izin orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya aja nerima, kenapa lu repot? Gas terus, gaspol Mas Boy. Ribut di sini. Ini mohon maaf lagi nih ya, bukannya ngebela siapa-siapa ya. Tapi menurut aku nih, Baim itu kan orang terpandang, orang terpelajar juga gitu ya. Alangkah baiknya dia kan ngasih tahu sama ibunya. Ini mohon maaf juga nih, bukan bilang orang daerah itu tidak berpendidikan, enggak sama sekali. Cuma kadang-kadang orang tuh nggak enakan. Jadi kayak orang daerah, oh ya udahlah boleh dilihatin nggak mukanya, boleh nggak apa-apa. Padahal mungkin dalam hatinya si anak itu kan kayak aku keberatan bukan salahnya Baim dong kalau kayak gitu mah. Iya harusnya kan dia juga tahu sebagai konten kreator terkenal gitu loh mah. Kalau kata gue mah dia aku udah tuh izin loh. Tapi udah izin nggak ada masalah. Nggak begitu. Iya, Orang yang nggak tahu harus dikasih tahu kalau menurut I.
Baim kan ngangkat dia juga kan jadinya tuh siapa tahu nanti dapat brand gitu loh, jadi dapat uang. Emangnya lu? Siapa? Si anak kecil. Si endorse aja terus deh. Ada enggak yang sekarang dapat brand? Yang mau anak-anak kucurut dia ya kan? Oke, Dinar Dinar Candy mau namanya naik gara-gara kamu kutuan atau kalau gue mah nggak apa-apa. Kita nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa itu viral. Ting dulu. Sista, besti. Kenapa? Kita harus ini husnuzon, berprasangka baik sama iya, Mas. oke, Baim udah menjelaskan dengan jelas. Jadi nggak mungkin dia kayak coba untuk ngakal-ngakalin orangnya. Oke, nggak masalah lah, nggak masalah. Permisilihinnya. Ini selalu terjadi sama Baim Wong. Ingat gak dulu sempat marahin kakek-kakek. Terus ditendang dadanya. Serius? Enggak itu enggak. Enggak. Jadi dimarahin tuh, nih. Barusan udah natural loh, kakek aku loh. Nih, kakek-kakek ini dimarahin nih. Tuh kayak dia tuh, kerja. Yo. Baru kerja, cuma komisian. Nih. Alhamdulillah. Tuh, kasih uang. Anak kerja nih. Oh, dimarahin. Sebenarnya bukan marahin juga sih ya. Maksudnya Ngasih, gini, ngasih kalau pelajaran. gue, Iya. kalau kita jadi dia, mungkin akan melakukan hal yang sama loh. Dikuntit Kalau soalnya dia. Oh, dikuntit? Dikuntit Iya, terus. Rambutnya dikuntit. Kuncir. Dikuntit, diikutin dari belakang gitu. Diikutin terus-terusan. Pasti dia juga, Iya, ayo iya. coba komen lo. Komen lo. Repot banget Sabar, deh. Bu. Iya. Boleh tenang sedikit. Ini kan ini permasalahan saya tentang gadis berkutu ya, bukan bapak ini. Tapi kalau misalnya aku dihadapkan dengan bapak yang itu juga sama. Pasti kan ada keberatan. Kenapa ngikutin Acu? Tapi ini orang tua loh. Dan ini juga maksudnya ini selalu terjadi dan Iya, masih banyak iya. kontroversi lainnya. Nah, Iya. mungkin orang-orang Nggak mikir cuma juga kakek kayak itu doang. gini, Darto, kayak ih Baim kok kalau yang di kontennya gitu kan, dia selalu baik-baik, dia ngasih apa, pokoknya berbuat baik lah sama orang-orang. Tapi ketika ada kamera tersembunyi, ya ternyata dia bisa kasar sama orang-orang seperti itu, gitu. Mungkin ya yang ada di pikiran orang Tapi seperti kalau itu. gue mah manusiawi, Baim melakukan hal itu karena itu tadi dia diikutin Kuntit, berhari-hari. ya. Terus dia mau ngasih ini juga loh pelajaran bahwa kalau mau uang itu harus bekerja, harus gitu. kerja keras. Makanya dia tadi ngasih ke yang lagi. Iya, tapi kontroversi yang Itu. lain-lainnya itu gimana? Ya, karena mungkin nama dia ada besar, lagi. jadi suka jadi kontroversi. Berarti kalian membenarkan semuanya itu gitu. Nih. Si bapaknya aja langsung ini. Apa? Coba tuh. Namanya kini menjadi trending topik. Konten YouTube yang sering dibuatnya dinilai kontroversial. Meski di awal Baim kerap mendapat dukungan publik karena aksinya membantu orang lain, namun kini publik justru mencibirnya. Netizen menyebut bahwa suami Paula Verhoeven ini selalu memanfaatkan kondisi kesedihan orang lain yang sedang viral, seperti mengungkap wajah gadis berkutu, menyambangi lokasi kebakaran di daerah Simpruk, mendaftarkan merek Citayam Fashion Week, hingga memarahi kakek Suhut. Deretan konten kemanusiaan itu pun seolah menjadi pisau bermata dua bagi dirinya. Lantas, akankah hal ini justru membuat nama Baim Wong semakin tercoreng? Atau malah tindakannya semakin mendatangkan pundi-pundi rupiah bagi dirinya? Nah, tuh. Bukan cuma aku aja kan yang nggak Citayam. setuju, iya kan? Banyak Kakek. kalau buktinya. Tapi Iya. kakek Suhut langsung diangkat sama Nikita Mirzani jadi kakeknya. Beneran? Iya. Terus sekarang Iya. ada Penting ceritanya sekali nggak? informasi itu, saya ketahui. Iya itu. Kalau nggak sekarang ada diinfoin ceritanya sama Baim nggak? kan nggak diangkat ya, Iya, Wak? jadinya bener. kan ada efek positifnya Iya, gitu. iya, benar. Ya itu sih bebas aja sih terserah. Tapi menurut gue nggak semua itu hal kebaikan yang mau dia angkat. Citayam itu. deh, Citayam gimana menurut Mesti Citayam? Kan, Citayam. Itu Citayam juga. Nah, kalau Heeh. di Citayam memang Aku tuh yang ya sebagai agak-agak Lah, ente gimana sih tadi kata yang dukung? Aja nih, pelin-pelan, kiri kanan, kiri kanan. Kayaknya. Iya. Pilih dong, pilih sisi. Mama. Tapi emang kalau Citayam agak-agak apa sih nih Baim maunya apa gitu. Gila-gila Tapi cuan, mungkin- Ma. Tapi mungkin aku sih ngelihatnya gini, mungkin ada sisi positifnya. Oke lah, anak-anak ini kan tidak mengerti dunia hiburan. Mungkin Diarahin. Baim ini mau memberikan pengarahan. Jadi ya udahlah dikasih wadah lah sama dia oke. Nanti step by stepnya dibenerin gitu. Karena selama ini kan memang ya udah jalan-jalan gitu Dikasih aja. make up, wadah. Itu bukan itu beda.
merek. Iya, iya. Sorry, Sama sorry. kayak hari ini ngerujak cuma memberikan wadah Iya. kepada ibu-ibu kita yang suka Iya, benar. komentar ya kan, ada di sini ya kan itu Tapi wadah. mama, tadi ngomentarin Mama Iis pernah terjun langsung nggak ke Citayam Fashion Week yang lenggak-lenggok di itu cross zebra. Cross zebra cross, jangan dibulat. Zebra cross. Lu pernah nggak? Iya pernah lah, aku masuk berita set gitu-gitu. Kenapa pengen viral ya? Pengen viral. Karena gue mah jalan di catwalk. Isai, sorry. Paris Dene nggak level ya. Ridwan Kamil juga jalan. Tapi kita balik lagi ke Baim nih ya. Masalah Baim itu gue tuh concern banget deh. Kenapa sih? Besti kenapa Kayak lagi? pengaruh banget untuk Apalagi kehidupan sih, Mes? kenyamanan hidup aku ya. Aku tuh harus bahas Baim Wong di sini gitu ya. Pokoknya nggak semua hal-hal yang baik itu harus di-up semuanya gitu ya. Kayak misalnya satu lagi si Citayam itu ya kan. Kalau memang dia ada keinginan untuk berbuat baik, kenapa sih nggak ngomong dari awalnya, nggak diem-diem kayak mendaftarkan, kemudian pas klarifikasi, barulah dia ngomong mau membantu. Gitar loh. Harusnya dari awal preskon gitu maksudnya. Nih saya ada rencana gini aja gitu loh. Jangan pengen keduluan orang lain didaftarkan. Jadi kayak dia, aku diem-diem, aku daftarin, nanti ada gue ngomong gitu. Di mesti julid banget kalau kata gue emang gak gitu loh. Kalau gue Si Baim udah ngasih duit ke Bonge kan? Tadi dulu denger dulu. Enggak jadi. Denger nggak barusan gue ngomong Lah, ada kalau tahu? misal. Enggak jadi, ada si Bonge. Bonge diangkat anak juga sama Nikita Mirzani? Tapi Bonge Enggak ya? tapi Bonge gak paham gara-gara dia Bonge alias. Enggak. Itu conge. Bonge tuh kalau bonya bocah, ngeknya apa kira-kira ya? Enggak itu. Bocah, bojong gede. Iya benar. Benar yang benar kamu yang. bener. Tahu soalnya aku kan terjun ke sono. Tapi si Bonge itu ya gara-gara masuk lihat YouTube-nya si Baim. namanya Baim. Gue tuh juga jadi tahu, kita semua orang mungkin yang nonton itu jadi tahu, oh ternyata kesehariannya seperti itu. Oh ternyata rumahnya Bonge. seperti ini si Bonge. Iya. Ada keuntungan juga. Kita jadi mendapat informasi gitu. Emang itu nggak ada masalah buat mengekspos sesuatu tuh nggak ada masalah, tapi jangan lebay alias berlebihan. Gitu loh. Jadi kayak yang keuntungannya lebih tuh. kayaknya lu deh, Mes. Nggak ada yang lebih. Yang lebay itu penontonnya. Maksudnya karena dia kan lagi. Kalau gue tuh nggak ada komen-komen loh di luaran, nggak ada ketik-ketik itu. Sekarang gue Kayaknya komen. kayaknya emang Poneti kadang-kadang suka berlebihan menilai Poneti itu sesuatu. siapa Poneti? Netizen. Gitu. Kadang-kadang suka berlebihan menonton sesuatu terus komentarnya berlihat. Nah, orang Indonesia kan suka ngekor. Tapi Baim udah sempat minta maaf apa nangis-nangis dia. Iya. Kenapa sih harus nangis-nangis? Nangis. Gara-gara apa? Orang untuk dengan opininya masing-masing. Dan demi Allah saya tidak menyalahkan mereka. Saya pun kalau misalkan ada di posisi mereka ketika ada yang mengambil Citayam Fashion Week begitu aja, iya ya, saya juga pasti mempertanyakan. Dan kenapa? Karena semuanya itu ya sebenarnya masalah saya juga, cuman niatan saya itu yang saya nggak utarakan ya. Mungkin Paula bisa ngomong dari segi dia. Ya, karena semuanya itu berawal dari hati, semuanya dari niat gitu loh. Wah, luar biasa. Itu biasanya kalau cowok udah nangis itu emang tulus. Dalam banget. Dari hati kan. Tadi suaminya nangis, perempuannya check out bareng tadi dia main handphone. Check out belanjaan. Ih, Dahlia kayaknya Iya, itu ya. keles gitu. Tapi kayaknya ketawa deh, kenapa kan aku- mau si Fashion Week, si Citayam Fashion Week. Fashion. Fashion. Ya, fashion. 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 Iya. Susah orang Sunda. Iya. Citayam karena kan istrinya itu kan model. Model. Benar. Mungkin Ada mau kolerasinya di-crate loh. gitu loh. Korelasi. Ada. Sudah agak susah Ini ya. kulet, ini ono Jadi istrinya sebagai model. Nah, Iya. Baimnya menyediakan modal gitu. Bagus. kata gue. Tapi kita juga, ini kita harus simpati juga sama si Baim kan dia Iya. manusia biasa. Benar, Ada titik betul. capeknya juga, dihujat netizen. Dia bahkan sempat curhat dan ngepost Aku ngerasa tentang salah banget sama hujatan Baim. netizen Kayak gini. itu. Ya Mestia, ya ampun deh, teman sendiri Emang padahal. Adit. Kalau saya kan akhirnya kadang-kadang Ustadz yang WhatsApp saya. Iya, alhamdulillah ya. Semakin banyak orang yang bully, semakin dihapus dosa. Amin. Kalaupun emang kan niat kamu baik, mudah-mudahan seperti itu ya, sabar ya. Karena ini saatnya membersihkan dosa yang kamu. Dan di situ kadang-kadang kalau orang-orang seperti itu, ya menenangkan kita kan. Iya. Ketika mereka sibuk ngomongin saya sibuk mengejar mimpi saya gitu katanya. Wah, kata-kata aku banget Kata itu. Baim Wong, sayang kalian semua. Tapi pertanyaannya ya, tadi anaknya Baim Wong
abis ngupil meper kemana? Lu perhatiin nggak? Tadi abis ngupil di sini mana kayak gini. Nggak tahu meper kemana. Biasanya itu ya nggak dimakan. Biasanya kalau meper. Kita cek aja nanti kalau ke rumah Baim Wong, kita cek di bawah meja. Ya benar, jadi kering-kering tuh di. Tapi kalau kata gue ya emang ya kadang-kadang netizen tuh tidak pernah berpikir bahwa apa komentarnya mereka tuh impactnya ke kita seperti apa. Gue tuh kan udah sering banget ngerasain kayak gitu ya. Sampai hati gue tuh bergetar saking menahan marah. Lu tau gak? Cuman gue gak, udahlah lama-lama. Yang insiden yang mana? Yang mana banyak banget. Nyanyi salah. Kondisi seorang Iis Dahlia itu kayak di miss call gitu bergetar gitu ya. Mama pernah ke psikologi. Kayak psikologi itu jurusannya, psikolog pelakunya, profesinya. Psikologi itu kuliahnya. Oh iya, ya namanya juga dimaklum. Kalau sudah gue yang sabar. Kalau mama mah ya untungnya dengan berjalannya sekian lama kita di dunia entertain, terus Indonesia sejak ada sosial media netizennya seperti itu ya kan. Udah emang kita harus belajar kuat mental. Udah jadi tahan banting udah Baim, udah kalau menurut gue sih apa yang menurut lu baik kerjakanlah. Tapi ya nggak usah hiroin netizen. Kan nanti dengan berjalannya waktu kita bisa belajar, oh ternyata ini baik, ini enggak gitu. Gitu. Tapi sebagai selebriti enggak. Enggak begitu. Enggak begitu ya. Matanya terlalu galak ya kayak. Enggak begitu ya netizen. Jadi sebagai selebriti juga kita juga nggak boleh kayak terlalu sombong menganggap diri kita sudah benar. Karena netizen tuh bagaimanapun dia tuh kayak kritis banget. Perwakilan dari rakyat Indonesia sebagian besarnya kayak begitu. Jadi apa salahnya sih masukan dari mereka. Pemasukan. Dutrek ya. Ya, pemasukan yang didapatkan dari YouTube itu dibagi. Enggak. Pasti dibagi lah. Enggak, bukan. Enggak, masukan dari netizen itu dipertimbangkan. Misalnya jadi kayak enggak semua hal kebaikan yang dia bikin jadi konten itu kayak harus di-up. Itulah makanya ada sesuatu yang harus itulah rahasiakan. Itu pernah loh. Atta pernah terjadi hal serupa yang Mbak Im tuh kejadian sama Atta. Bahkan dia udah gak pernah lagi bikin konten-konten kayak gitu tuh. Gitu ya. Berarti si Atta juga bagaimanapun dia mendengarkan kata netizen kan, sedikitnya lah gitu. Iya kan mungkin kan kayak gue bilang tadi, mungkin gak tahu juga, mungkin sekarang Mbak Im lagi berproses seperti itu. Kalau menurut gue Im, lu kan anaknya udah 2 nih, anak kecil tuh dibikinin konten tuh malah lebih lucu. Iya, lebih gemes ya. Jadi maksudnya mama konten-kontennya Mbak Im itu gak lucu? Enggak, bukan. Maksudnya udah kata lu suruh perbaikin. Allahu Akbar nih orang. Ya. Ini gue lagi mau nih mama berdua nih berantem. Katanya disuruh perbaikin. Gue lagi ngasih suggest. Jadi gimana dia mesti bikin konten tentang kemanusiaan terus apa enggak? Kalau kata gue bikin konten kemanusiaan kalau menurut Baim dan timnya itu oke. Nggak usah lanjutkan, nggak usah tapi mungkin ada konten-konten yang dia kan ada pembelajaran, ya kan. Oh ini yang ternyata yang ini banyak menuai kontroversi, ini nggak usah. Seperti itu yang tadi gue ngomong. Lu ngerti nggak sih, Mes? Ngerti, aku ngerti loh. Aku mungkin Dinar yang nggak ngerti. Tapi enggak, maksudnya tuh kan konten sebanyak itu siapa tahu ada beberapa yang memang tidak di-up juga. Iya pasti. Ya ini kan yang ngomongin yang di-up Dinar. Iya maksudnya tuh berarti banyak kebaikan kan ini tuh yang di-up itu, yang di-up nih menurut dia kan baik. Terus banyak menuai kontroversi, siapa tahu lebih banyak lagi konten yang memang yang nggak diliput. Atau gini, lu ada kepikiran nggak bikin konten gitu daripada lu di pinggir jalan kemarin? Ada. Jangan diingetin lagi. Dia bikin konten ditangkap. Mana aku di WA duluan lagi sama Mama Iis. Ngapain lu? Enggak, gue udah feeling nih kata gue, lu ngapain? La ilaha illallah. Oke, kita lihat ini ya kontennya. Nggak bisa tayang. Kadarto. Emang kalau semakin umur bertambah usia tuh emang ribet kayak gini ya? Apa gimana? Cincong gitu loh Mama Iis. Bertambahnya usia emang lu ngajak kita tua apa? Enggak ribet, kita isi kepalanya ada. Oh isi kepalanya. Maksudnya Mama Dinar nggak ada isi kepalanya? Iya, ada halus ya. Iya benar. Kan kita sayang Dinar ya kan. Iya. Tapi tolong jangan panggil Kadarto kayak nggak enak gitu, kadar gula banyak gitu. Panggil aku Mas Dar aja. Mas Dar. Tapi emang nih netizen Indonesia tuh selalu menjadi CCTV yang terbaik ya. Semua hal dipantau sampai ke detail-detailnya. Tapi bisa jadi detektif tahu. Serambi ya. Kemarin juga dihujatkan sama netizen gara-gara putus sama pacarnya kan? Emang iya. Tapi kan mantan aku tuh kayak
dia berperan yang seolah-olah selalu nice, selalu baik. Oh, kayaknya lu ibu tirinya gitu. Ibu tirinya kan aku kontroversi. Jangan bahas di sini. Lu bikin dong tulisan, lu bikin tulisan. Ya tapi berarti lu juga ada capeknya kan? Iya Lelah kan? gitu. Iya kan? Aku ke psikolog. Psikolog apa psikologi? Psikolog apa psikologi? Oh gitu, ternyata nggak kuat. Aduh nggak kuat, nggak bisa tidur. Aduh pusing. Oke. Iya kan? Tuh. Kalau gitu satu-satu. Kuat mental ya. Kuat mental ya. Menurut ini dulu dari Saya Mesti Mesti, dulu. ya. Mesti ya. Yang mana nih? Yang mana? Ya tentang nggak tahu deh yang mana aja. Ih, aku tuh susah ngomongnya kalau misalnya nggak ditunjuk gitu harus apa. Iya. Gitu. Masih tentang Kasus ya yang inilah ini tentang lah. tentang Kasus netizen, tentang ini, tentang komentar netizen. mereka mempengaruhi orang berbuat baik juga. Iya, ya itu kalau mau komen yang harus tetap membangun dong, ya kan. Jangan asal aja ngikutin orang, nggak lihat. Kadang-kadang mereka juga cuma nonton kontennya cuma setengah, ya kan. Kuota keburu habis, ya nggak sih netizen, ya kan. Jadi sebaiknya tonton dulu sampai selesai. Kira-kira apa yang bisa dikomentarin, komentarin yang benar gitu loh. Jangan bikin, Setuju. selebriti juga Manusia, gila bisa depresi juga, ya kan. Iya. Selebriti Lama-lama. manusia. Tadi Desi begitu. Ini tadi komentarin. Iya, aku tuh komen kan buat kayak yang berlebihan mencari cuan gitu Oke. loh. Iya. Tapi kalau misalnya kira-kira yang normal-normal, menghibur, menyenangkan, ya gila-gila dikit seru sih. Dinner juga kadang-kadang suka bikin gila-gila dikit seru lah buat jadi tontonan. Oh itu ya nanti kan? aku bikin berita dulu ya, tenang guys, aku mau bikin sesuatu dulu nih. Ya Oke, jangan Dinar, yang Dinar. berlebihan lah gitu loh Silakan, Dinar. mah. Oh kalau aku mah Salfok sama Izong. Kenapa? Tadi kan Izong ada di situ nominasinya. Nggak usah udah lewat Nanti nanti di next aja kita bicarakan nextnya. Aku mau. Sama siapa? Sama Ijong. Katanya udah nggak mau sama artis sinetron. Oh iya. Udah pengalaman. Ternyata kayak naik itu ya. Apa sih itu kalau di Naik roller 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 coaster. coaster. Sama ini kucrut bisa ngomong dia roller coaster nggak tahu. Ya pokoknya buat netizen janganlah berkomentar berlebihan, berkomentar pada porsinya aja. Jangan Betul. bikin si figurnya itu jadi depresi Ya. gitu. Karena kita Oke. manusia Aku setuju. biasa. Iya, bener, iya kan? Iya, Aku iya. setuju nih mereka komentar mereka berdua bahwa Tadi katanya nggak setuju. bukan Nggak, yang ini kan ini yang yang barusan. ini, oke. Jangan Bahwa- jadi ini iya, dia tuh pemicu juga ya. dia. Oh, pengen Ini kita berantem. bahwa apa namanya yang kita lihat itu belum tentu kebenarannya seperti itu. Gitu. Jadi ya ambil posisi seandainya kalian yang di posisi orang yang dikomentarin sama kalian. Jadi kalau menurut gue sih better kita komentar yang baik-baik aja lah. Dah nggak usah kepo sama urusan orang. Lu nggak tahu kehidupan kita di belakang layar tuh seperti apa. Luar dalam. biasa tuh netizen. Dalam. Makanya komentar yang baik-baik aja. Untuk Baim Wong teruskan, kalau itu berbuat baik adalah keyakinanmu teruskan, kita dukung. TTIS dukung, Dinar dukung, Mesti enggak ya. Mesti enggak. Nih, IG-nya Mesti ya. Ya tolong Mesti enggak. Iya. Apa ini Anita? Oke. Kalau gitu ntar kita ketemu lagi di Ngerujak, Rupi ajak aja. Bye. Sinting.